Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before going to the video, I will say minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. My name is Wayunika Sapitri. Yes, this is my first video. So in this video, I will share with you about cross-cultural understanding in Timor-Leste. So if you are curious about my video, you can watching my video and don't skip my video and enjoy for watching. Now let's get started to the video. Seperti yang aku bilang tadi, aku bakalan ngebahas tentang lintas budaya dari Timor Leste. Nah, sekarang aku bakalan ngebahas tentang sejarah dari Timor Leste. Jadi, Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 dan dikenal sebagai Timur Portugis sampai tanggal 28 November 1975 ketika Front Revolusi untuk Timor Leste Merdeka mengumumkan kemerdekaan wilayah tersebut. 9 hari kemudian, Indonesia melakukan invasi dan aneksasi terhadap Timur Timur. Dan Timur Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Nah, jadi setelah Timur Timur diresmikan merdeka pada tahun 1975, pada tahun berikutnya yaitu tahun 1976, Indonesia resmi mengangkat Timur Timur menjadi provinsi ke-27. Kemudian pada tahun 2011, Timor Leste mengumumkan niatnya untuk mendapatkan status keanggotaan dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dengan mengajukan diri sebagai anggota ke-11. Ini adalah satu dari dua negara yang sebagian besar rakyatnya beragama Kristen di Asia Tenggara. Nah, yang satunya lagi itu adalah negara Filipina. Mungkin tadi kalian bingung kenapa sebentar-sebentar aku sebutnya Timor Leste, terus sebentar-sebentar aku sebutnya Timur Timur. Jadi sebenarnya itu sebelum merdeka negara mereka bernama Timur Timur. Dan setelah merdeka barulah nama mereka menjadi Timor Leste. Jadi which is artinya itu sama aja, cuman aku aja yang nyebutnya kadang-kadang Timor Leste, kadang-kadang Timur Timur, ya agak-agak sih. Oke, next. Jadi, negara Timor Leste ini meliputi beberapa pulau. Yang pertama yaitu Pulau Kambing atau Pulau Atauro. Jangan salfok sama namanya, oke? Terus yang kedua ada Pulau Jako, juga jangan salfok sama brand makanan, oke? Pasti kalian tahu apa. Terus yang ketiga yaitu Pulau Enclave Ochus Ambeno yang ada di timur barat. Jadi, Timor Leste itu memiliki ibu kota di Dili. Kemudian, mereka memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Tetun Portugis. Tetapi, mereka memiliki 15 bahasa nasional. Coba bayangin, kita yang bahasanya satu aja kadang-kadang suka salah ngomong. Mereka 15. Jadi 15 bahasa yang aku bilang tadi, yang pertama yaitu bahasa Atauru, yang kedua bahasa Baikeno, yang ketiga yaitu bahasa Bekais, yang keempat bahasa Bunak, yang keempat bahasa Fataluku, yang kelima bahasa Galoli, yang berapa tadi sih? Ya, pokoknya yang selanjutnya bahasa Habun, terus yang selanjutnya bahasa Idalaka, terus yang selanjutnya bahasa Kawaimina, terus yang selanjutnya bahasa Kema, terus bahasa selanjutnya bahasa Makalero, terus selanjutnya bahasa Makasae, terus selanjutnya bahasa Makura, terus bahasa Mambai, dan yang terakhir bahasa Tokodede. Fix, nggak ada satupun yang aku paham bahasa apa itu. Selanjutnya berbicara tentang agama, mereka itu 96,9% menganut agama Katolik Roma dan 3,1% menganut agama lain. Jadi sebelum agama Kristen adalah agama yang mereka anut sekarang, mereka itu dulunya menganut kepercayaan dewa dan makhluk halus seperti animisme dan dinamisme. Kemudian mereka itu mengenal dewa-dewa, yaitu yang pertama dewa tertinggi dan dewi bumi.
Yang pertama dewa tertinggi yaitu bernama Uisneno atau Tuan Langit yang menciptakan alam dan memeliharanya. Yang kedua yaitu Dewi Bumi yang bernama Uisafu yaitu Dewi kesuburan tanah pertanian di tempat-tempat tertentu seperti hutan, mata air, sungai, pohon, dan lain-lain. Setelah kita berbicara tentang kepercayaan dan agama, selanjutnya kita akan membahas tentang budaya Timur. Jadi, budaya orang Timur itu masih sangat ketat dan masih sangat menganut tentang adat istiadat, kepercayaan, seni, kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat atau suku-suku penghuni Pulau Timur. Jadi, suku-suku asli penghuni Pulau Timur itu ada orang Rote, orang Helon, orang Atoni atau Dawan, orang Belu atau Tetun, orang Kema, orang Marai atau Buna, orang Kupang, dan masih banyak lagi. Bicara tentang budaya, orang Timur itu memiliki budaya yang sangat unik yang bahkan tidak kita ketahui, yaitu yang pertama cium hidung. Cium hidung. Cium hidung memiliki arti dan makna tersendiri, yaitu ucapan selamat datang atau tanda kasih sayang kepada orang yang tidak pernah jumpa. Jadi sebenarnya cium hidung ini ditujukan untuk para tamu yang datang dari luar ke daerah mereka sebagai tanda ucapan selamat datang. Kemudian yang kedua yaitu makan sirih pinang atau dalam bahasa mereka nate okomama. Jadi, makan sirih pinang ini sebenarnya sama saja dengan cium hidung sebagai tanda hormat atau tanda kasih sayang. Terus yang ketiga yaitu menghormati tamu. Cara mereka menghormati tamu berbeda dengan kita. Jika kita menyuguhkan makanan dan minuman, kalau mereka membawakan oleh-oleh dari hasil kebun sendiri. Unik kan? Terus yang keempat yaitu makan jagung. Makan jagung itu merupakan kebiasaan yang sangat dijunjung tinggi dari orang Timur. Bukan masalah mereka tidak bisa untuk membeli beras, tetapi jagung ini dirasakan sebagai makanan yang lebih enak dan lebih manis daripada beras itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu mengakui kesalahan melalui naketi. Jadi artinya itu pengakuan dari orang-orang keluarga inti yang akan berkumpul dan dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur. Nah, seperti itulah budaya-budaya yang ada di Timor Leste. Kita membahas tentang budaya, selanjutnya kita akan membahas tentang makanan khas dari Timor Leste. Jadi, makanan khas Timor Leste dikenal unik dengan sentuhan rasa Asia Tenggara, Eropa, hingga Arab. Selain beras, masyarakat Timor Leste juga membudidayakan makanan pokok dari jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan talas. The fourth ada caldeirada, yaitu sering dihidangkan pada acara tertentu seperti pesta ulang tahun yang terbuat dari daging sapi atau daging kambing. Caldeirada juga disajikan dengan bahan tambahan kentang dan wortel. Nah, pokoknya enak lah itu. The five ada selada. Jadi, tak hanya kuliner berbahan dasar daging, jadi Timor Leste itu juga memiliki makanan tradisional yang berasal dari sayur-sayuran. Kalau dibilang di bahasa kita ini seperti salad sayur gitu ya. Yang selanjutnya yaitu ada namanya batar nurat. Jadi, batar nurat ini merupakan bubur jagung khas Timor Leste yang disajikan dengan tambahan daun singkong dan kangkung. Kalau kita makan jagung dibakar, kalau mereka makannya pakai singkong sama kangkung. Gimana coba? Ya, pokoknya begitulah ya. And then, as a good student, we must respect and protect what nature has provided. Jadi, sebagai pelajar yang baik, kita tuh harus menghargai dan menjaga apa yang telah disediakan oleh alam. Jadi, semoga kalian semua merasa terhibur dengan apa yang udah aku sampaikan dari detik pertama sampai detik terakhir ini. Jangan lupa buat ninggalin jejak kalian di video ini dengan cara like video ini dan jangan lupa komen video ini. So, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.